Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 4B tema 5 yang berjudul Pahlawanku. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka halaman 72. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia adik-adik. Silakan dibaca dulu sebuah teks yang berjudul Hayam Wuruk. Kemudian pertanyaan nomor 2A. Siapakah nama raja keempat kerajaan Majapahit? Jawabannya Hayam Wuruk. Yang B, kapan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya? Jawabnya setelah Hayam Wuruk menjadi raja. Yang C, bagaimana sikap Hayam Wuruk kepada rakyatnya? Jawabnya bijaksana dan perhatian terhadap rakyatnya. Yang D, apa yang dilakukan Hayam Wuruk untuk meningkatkan hasil pertanian rakyatnya yang tinggal di daerah pedalaman? Jawabnya adalah Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan tanggul dan saluran air untuk irigasi. Yang E, pada masa kejayaannya Majapahit menjadi kerajaan agraris. Apa yang dimaksud dengan kerajaan agraris? Jawabannya adalah kerajaan yang sebagian besar rakyatnya hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Nomor 3, ceritakanlah tentang Raja Hayam Wuruk sesuai dengan pemahamanmu di depan kelas. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncaknya saat Hayam Wuruk menjadi rajanya. Hayam Wuruk bijaksana dan perhatian terhadap rakyatnya. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan agraris karena sebagian besar rakyatnya hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Kemudian kita menuju ke halaman 76. Ayo berlatih IPA adik-adik. Nomor 1, tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kamu pelajarin. Jawabnya adalah merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Yang A, apa sumber cahaya pada percobaan di atas? Jawabnya adalah cahaya api lilin. Yang B, apa pada percobaan di atas jika karton B digeser ke samping, apakah cahaya dapat dilihat dari karton A? Jawabannya adalah tidak bisa karena lubangnya tertutup. Yang C, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Jawabnya adalah cahaya merambat lurus. Yang D, sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Jawabnya lampu senter, cahaya lilin, cahaya matahari, dan cahaya lampu, dan lain-lain. Nomor 3, perhatikan gambar ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Yang A, apa sumber cahaya pada percobaan di atas? Jawabnya adalah lampu senter. Kemudian yang B, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Jawabnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Yang C, pada percobaan di atas jika botol diganti dengan batu bata, apakah cahaya dapat menembus batu bata? Jelaskan. Jawabnya adalah tidak bisa karena batu bata adalah bahan yang tidak tembus cahaya. Selanjutnya yang D, sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Jawabnya adalah akuarium kaca, jendela kaca, ikan dalam kantong plastik bening. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Yang A, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan di atas? Jawabnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang B, sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Jawabnya adalah cermin, air jernih, kaca spion, sendok logam, dan masih banyak lagi. Yang C, sebutkan pada percobaan di atas jika cermin diganti dengan papan kayu, apakah kamu dapat melihat bayanganmu? Jelaskan. Jawabnya tidak bisa karena papan kayu adalah benda yang tidak dapat memantulkan cahaya.
Nomor 5, perhatikan gambar di samping lalu jawablah pertanyaan dengan benar. Ada sebuah sendok di dalam gelas yang berisi air. Yang A, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan di samping? Jawabnya adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang B, tuliskan contoh kejadian pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kolam renang tampak dangkal, ikan di akuarium tampak besar, dan masih banyak lagi. Nomor 6, perhatikan gambar di samping lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. A, apa sumber cahaya pada percobaan di samping? Jawabnya pastinya adalah matahari atau sinar matahari. Kemudian yang B, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Jawabnya cahaya dapat merambat lurus. Yang C, apakah kegunaan percobaan di atas bagi manusia untuk alat penunjuk waktu? Kita buka ke halaman 78, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1A, tuliskan 2 contoh pahlawan nasional yang kamu kagumin. Kalau saya jawabnya I.R. Soekarno dan Mohatta. Yang B, tuliskan pula contoh sikap pahlawan tersebut yang mencerminkan pengalaman di sila keempat Pancasila. I.R. Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan beliau menerima hasil keputusan itu. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan hasil Pancasila yang pertama. Berarti menyampaikan pendapat ya, adik-adik ya. Kemudian nomor 2, bacalah cerita berikut. Setelah dibaca, pertanyaannya adik-adik, A, apakah kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut telah menerapkan pengamalan sila keempat pada Pancasila? Jelaskan. Menurut saya jawabannya adalah ya, karena pemilihan ketua kelas dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak. Namun Teguh tidak menerapkan pengamalan sila keempat. Jadi ada yang iyanya, ada yang tidak. Menurut saya ya adik-adik ya. Yang B, bagaimana sebaiknya sikap Teguh terhadap hasil pemilihan? Jawabnya adalah menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Kemudian halaman 79, di sana ada ayo berlatih SBDP. Mars Pancasila, pencipta lagunya adalah Sudarnoto. Oh, di sini ada adik. Mars Pancasila penciptanya adalah Sudarnoto, nada rendahnya adalah Sol, nada tingginya adalah 6 titik atas. Kemudian Maju Tak Gentar penciptanya adalah C. Simanjuntak, nada rendahnya adalah 1 Do, kemudian nada tingginya adalah 4 titik atas. Kemudian kita ke halaman 80, di sana ada matematika. Nomor 1, jelaskan pengertian garis. Jawabnya adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan sinar garis? Jawabnya sinar garis adalah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung lain membentang tak terbatas. Nomor 3, tuliskan jenis-jenis garis berikut yang A, B, dan C. Oke, yang A namanya adalah sinar garis PQ. Simbolnya seperti ini adik-adik. Kemudian yang B namanya garis KL, simbolnya seperti ini. Dan yang C namanya segmen garis MN, simbolnya seperti ini. Nomor 4, gambarlah masing-masing sebuah garis vertikal dan horizontal. Kalau vertikal seperti ini adik-adik, tegak. Kalau horizontal, tidur seperti ini. Dan kita menuju ke halaman 82. Di halaman 82 ini ada ayo berlatih IPA adik-adik. Nomor 1, apa yang terjadi saat cakram warna diputar? Jawabannya adalah warna pada cakram warna tampak hanya satu warna saja. Nomor 2, warna apa yang muncul setelah cakram warna diputar? Jawabnya warna putih. Nomor 3, sifat cahaya apakah yang dibuktikan dari gambar di atas? Cahaya dapat diuraikan. Kita menuju ke halaman 83, ada ayo berlatih setelah membaca teks yang berjudul Tuanku Imam Bonjol. Nomor 2, pertanyaannya tuliskan informasi penting yang terdapat di setiap paragraf dalam teks. Paragraf pertama, yang informasi pentingnya adalah Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772. Kemudian nomor 2, Belanda, paragraf yang kedua ya adik-adik ya. Belanda membuat perjanjian damai dengan kaum Padri pada tahun 1824 yang diberi nama Perjanjian Masang.
Paragraf ketiga, informasi pentingnya adalah Benteng Bonjol ditaklukkan Belanda pada 16 Agustus 1837. Nomor 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang telah kamu temukan. Yang A, siapakah nama panggilan Tuanku Imam Bonjol ketika remaja? Jawabnya adalah Muhammad Sahab. Yang B, apa yang dimaksud dengan Perang Padri? Jawabnya yang B adalah perang saudara yang terjadi antara kaum adat dan kaum Padri atau kaum agama. Kemudian yang C, jelaskan terjadinya perjanjian masang. Terjadi peperangan antara kaum adat yang dibantu Belanda melawan kaum Padri yang dimenangkan oleh kaum Padri. Sehingga Belanda membuat perjanjian damai dengan kaum Padri, yaitu perjanjian masang. Yang D, mengapa perjanjian masang tidak dapat bertahan lama? Jawabnya karena Belanda melanggar sendiri perjanjian tersebut. Yang E, jelaskan cara Belanda untuk menaklukkan Tuanku Imam Bonjol. Jawabnya Belanda mendatangkan ribuan pasukan untuk mengepung Benteng Bonjol, lalu menangkap dan mengasingkannya di beberapa wilayah di Indonesia. Kita menuju ke halaman 84, adik-adik. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, bagaimana cara kita memutuskan masalah dalam sebuah kegiatan kelompok? Jawabnya adalah dengan cara musyawarah mufakat. 2, tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Yang sudah sesuai adalah memberi pendapat ketika musyawarah di sekolah. Yang belum sesuai adalah tidak menghargai pendapat teman. Kemudian nomor 3, tuliskan contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat yang ada di lingkungan rumah. Yang sesuai, memilih tempat rekreasi dengan musyawarah bersama ayah. Yang belum sesuai, tidak mendengarkan pendapat adik saat bermusyawarah. Kemudian nomor 4, tuliskan contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengalaman sila keempat yang ada di lingkungan masyarakat. Jawabnya yang sesuai adalah ikut serta memilih ketua RT. Yang belum sesuai adalah tidak hadir dalam pemilihan ketua RT. Kemudian nomor 5, tuliskan contoh sikap yang dimiliki oleh pahlawan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah Ibu Kartini berjuang untuk kaum perempuan dengan mendirikan sekolah sesuai sila ketiga, yaitu cinta tanah air. Kemudian ke halaman 87. Di halaman 87 ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, mengapa Raja Sanjaya sangat dihormati oleh para ahli agama? Jawabannya karena Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Nomor 2, apa yang dilakukan Raja Purnawarman untuk kesejahteraan rakyatnya? Jawabannya adalah beliau membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Nomor 3, apa yang membuat kehidupan rakyat kerajaan Majapahit aman dan makmur? Jawabnya adalah menjadikan kerajaannya... Oh, ini dia. Pertahanan nomor 3 ya adik-adik ya. Ini kalau nggak ditunjuk ini begini adik-adik. Ngelantur kemana-mana ya jawabannya. Nomor 3 ini pertahanan yang kuat dari serangan musuh. Itu yang membuatnya makmur dan sejahtera. Nomor 5, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa untuk memajukan kerajaannya? Jawabnya adalah menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara dan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Kemudian nomor 4, tuliskan isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Ini Sumpah Palapanya yang terjemahan bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Ini dia Gajah Mada Patih Amangku Bumi, tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa.
Itu nomor 4 ya adik-adik ya. Saya tadi nomor 5 dulu, maaf ya adik-adik ya. Jadi saya kebalik ya adik-adik. Tadi nomor 5 dulu saya sebutkan, baru nomor 4. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 88. Di sana ada ayo berlatih matematika. Garis yang sejajar dengan garis AB adalah jawabnya garis RS. Kemudian garis titik-titik dan garis titik berpotongan dengan garis AB. Jawabnya adalah PQ dan XY. Yang C, garis yang merupakan garis vertikal adalah garis titik-titik. Jawabnya PQ dan XY. Yang D, garis apa merupakan garis yang sejajar dengan XY? Jawabnya adalah PQ. Yang E, garis yang berpotongan dengan garis RS adalah garis apa saja? Jawabnya adalah PQ, XY, dan MN. Nomor 2, gambarlah garis horizontal CD dan KL yang saling sejajar, lalu gambarlah juga garis vertikal ST yang berpotongan dengan kedua garis tersebut. Jawabnya seperti ini adik-adik. Kemudian di halaman 89 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Sultan Hasanuddin. Adapun pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi di atas, buatlah peta pikiran mengenai Sultan Hasanuddin. Sudah saya kasih huruf ya adik-adik ya, A, B, C, D, E, F. Oke, langsung saja jawaban yang A adalah Sultan Hasanuddin, yang B Kerajaan Goa, yang C Ayam Jantan dari Timur, yang D Makassar, Sulawesi Selatan, yang E merangkul raja-raja kecil untuk menentang Belanda, melawan Belanda dengan sengit. Itu jasa-jasanya. Yang F adalah Perjanjian Bongaya. Kemudian kita menuju ke halaman 91. Oke, di halaman 91 ini ada pertanyaan. Tuliskan kegiatan apa yang dilakukan masing-masing gambar tersebut, kemudian tuliskan nilai kepahlawanan pada masing-masing gambar tersebut. Yang A adalah gambar mengumpulkan sumbangan, yang B menolong teman yang terjatuh, yang C pemilihan ketua kelas. Pertanyaan nomor 2 adalah tuliskan nilai kepahlawanan, yang A rela berkorban, yang B rela berkorban, dan yang C kerja keras. Setelah itu kita menuju ke halaman 93. Di sana ada ayo berlatih. 92 maksud saya adik-adik ya. Di halaman 92 ada tes tertulis 1. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah jawabnya D, mengapa. Nomor 2, hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tentang teks dengan tepat. Jawabnya adalah yang C. Memahami isi teks dengan baik dengan cara membaca saksama. Nomor 3, cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi penting lainnya yang ada di dalam bacaan dalam bentuk diagram disebut peta pikiran. Ada di halaman 89 untuk mengecek kebenarannya ya adik-adik ya. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan dengan bahasamu sendiri. Yang pertama adalah perhatikan judul teks, kemudian bacalah teks dengan saksama, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci, kemudian semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting teks. Ini saya ambil jawabannya di halaman 82. Kemudian matematika nomor 1, gambar berikut yang menunjukkan sinar garis, jawabannya adalah yang B. Nomor 2, garis PQ dan RS merupakan dua garis yang saling, jawabannya C, yaitu berpotongan. Nomor 3, ruas garis adalah, jawabnya garis yang dibatasi oleh dua titik. Ini ada di halaman 80. Nomor 4, jika dua garis saling sejajar, maka jarak antara keduanya selalu titik-titik diukur dari ujung manapun. Jawabannya adalah sama. Adik-adik bisa cek jawaban saya ini berapa tidak di halaman 85. Nomor 5, tuliskan contoh garis-garis berikut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jawaban saya mudah-mudahan benar ya adik-adik ya. Yang berpotongan dulu, bentuknya berpotongan itu seperti ini adik-adik. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ya kita ketika melihat huruf X. Kemudian yang B sejajar itu seperti ini adik-adik ya. Bentuk garisnya. Jadi kalau disuruh membuat satu contoh dalam kehidupan sehari-hari menurut saya adalah angka 11. Itu garis sejajar. Kemudian garis horizontal dalam kehidupan sehari-hari ya ketika kita melihat tanda kurang. Kemudian yang D disuruh membuat contoh garis vertikal dalam kehidupan sehari-hari. Garis vertikal menurut saya adalah garis
angka 1 atau I. Oke adik-adik, sekarang kita menuju ke PPKN. Nomor 1, simbol dari sila keempat Pancasila adalah jawabnya B. Kemudian nomor 2, berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila adalah jawabnya D, mudah menyerah. Nomor 3, contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah jawabnya melakukan diskusi atau musyawarah. Nomor 4, tuliskan makna simbol sila keempat pada Pancasila. Jawabannya adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Hal itu diibaratkan seperti masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah. Nomor 5, tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang sudah sesuai adalah melakukan musyawarah, menyampaikan pendapat saat bermusyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Sedangkan yang belum sesuai dengan Pancasila sila keempat adalah tidak mau melakukan musyawarah, tidak melakukan hasil keputusan musyawarah, dan tidak menghargai pendapat orang lain. Kita menuju ke IPA nomor 1, benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut jawabannya B, benda gelap. Nomor 2, contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya, jawabnya C, pelangi. Nomor 3, sumber cahaya terbesar di bumi, jawabnya adalah matahari. Nomor 4, tuliskan contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya berikut. Yang A dapat dipantulkan, dapat dibiaskan merambat lurus dan menembus benda bening. Yang A jawabnya bercermin di depan kaca. Yang B jawabnya memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air sehingga pensil tampak patah. Yang C kegiatan menyalakan lampu senter. Yang D kegiatan melihat ikan di akuarium. Kemudian yang IPS nomor 1, salah satu peninggalan dari Raja Kartanegara yang berasal dari Kerajaan Singosari adalah jawabnya A, Candi Singosari. Nomor 2, prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari Raja, jawabnya C, Balaputra Dewa. Nomor 3, nama tokoh pahlawan yang berasal dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap dermawan terhadap rakyatnya adalah Raja Mula Warman. Mula Warman ya adik-adik ya. Kemudian nomor 4, nama patih dari Kerajaan Majapahit yang sangat setia dan gigih berjuang dalam menyatukan seluruh wilayah Nusantara adalah jawabnya Mahapatih Gajah Mada. Nomor 5, perhatikan gambar dan tokoh berikut. Ada gambar A, Sultan Hasanuddin, dan B, Tuanku Imam Bonjol. Yang A, tuliskan nama dan asal daerah kedua pahlawan tersebut. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Yang B, tuliskan contoh peninggalan sejarah dari kedua tokoh tersebut. Saya sudah cari-cari di internet ini adik-adik ya. Yang A dulu, Sultan Hasanuddin, peninggalannya adalah Fort Rotterdam. Yang B, Tuanku Imam Bonjol, peninggalannya adalah Meriam Sultan Palembang. Kemudian yang C, tuliskan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Sorry, ada kaki situ. Tuliskan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Nah tadi. Oke, mulai dari Sultan Hasanuddin merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menentang Belanda, melakukan perlawanan dengan Belanda. Yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol adalah memimpin kaum Padri untuk berperang melawan Belanda. Kemudian yang D, tuliskan sikap-sikap yang patut diteladani dari kedua pahlawan tersebut. Yang D, jawabannya adalah pemberani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Lanjut ke SPDP adik-adik. Nomor 1, panjang pendek nada dihitung dengan satuan, jawabnya B, ketuk. Yang nomor 2, bentuk penulisan nada do yang dibunyikan lebih panjang 3 ketukan, jawabnya C, 1 titiknya ada 3. Kemudian yang 3, bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut nada. Nomor 4, ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut tempo. Nomor 5, tuliskan syair lagu Maju Tak Gentar secara lengkap. Ini adik-adik ya. Maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak-bergerak, serentak-serentak, menerkam, menerjang, terkam.
Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya, agar mereka juga dapat mengerjakan buku Pupena Jilid 4B Tema 5 Pahlawanku. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih dan sampai jumpa.